Nah, ke mama. Kita lah kita kemana tentu mono. Pwede naik tiba-tiba naik bus sama. Tak bus ko. Pwede tiba-tiba naik bus sama. Tak bus dodong-odong. Apa namanya City Tour. Bus City Tour jadi keliling kota. Sampai dia. Nak tahu, jelek lah kudu. Nyanyi aja jelek lu. Hah? Kurang yang nangis sedempang. Iya. Tiga ya, 14 lebaran harusnya masih ada stok-stok keuangan sama semangatnya buat jalan-jalan. Tapi dilihatnya gemes banget ini nih. Coba diulang sekali lagi. Oke, diulangkan sekali lagi ya. Oke, baik. Sudah siap? Nah, selamat pagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah ada warga Jabar, ada juga non Jabar ya, makanya pada diam. Mengucapkan selamat datang di Kota Bandung, selamat datang di bis pariwisata di Kota Bandung, yaitu Bandros, Bandung Tour on Bus gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang selamat menikmati perjalanan. Nah, bentar lagi Bapak Ibu akan menikmati indahnya Kota Bandung ditemenin sama Kang, karena akan di sini bertugas menjadi seorang tour guide. Jadi bukan guru sejarah ya Bu ya. Nah, santai aja, jangan tegang, jangan panik, jangan juga terlalu serius karena kita lagi jalan-jalan gitu ya, bukan lagi latihan gitu ya. Nah, kita mulai di jalan yang pertama di depan, masuk ke jalan yang namanya Jalan Banceuy. Oke, ini jalan yang pertama nih ya, namanya Jalan Banceuy. Banceuy itu artinya adalah pemukiman yang menyatu dengan istal kuda atau kandang kuda yang letaknya itu di depan sebelah kanan tuh. Nah, yang pagar ini, pagar putih. Nah, itu dulu adalah pemukiman yang menyatu dengan kandang kuda yang telah berevolusi jadi kandang kijang. Iya Pak, kandang kijang Innova, Avanza, aja Brio dan lain-lain ya. Oke, di pembukaan akan udah ngajak bercanda, apalagi nanti di perjalanan ya. Jadi jangan pada tegang ya. Ini kita bukan lagi latihan sejarah ya. Oke, lanjut ya. Kalau ini penting, situsnya penjara Banceuy, tempat dipenjarakannya Bapak Presiden pertama tuh di dalam, Bapak Insinyur Soekarno, yang dituduh telah memberontak pemerintahan Belanda dan dianggap berbahaya karena Bapak Soekarno adalah ketua PNI, Partai Nasional Indonesia. Nah, beliau ditahan di dalam sana selama kurang lebih 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan beliau membuat sebuah surat gugatan yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah, beliau nanti disidang di Gedung Land Art atau sekarang biasa dikenal Gedung Indonesia Menggugat, yang insya Allah akan nanti bakal tunjukkan ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, di sepanjang jalan ini dulunya adalah penjara juga Bapak Ibu yang sampai ke belakang sini, bahkan sampai ada pos penjagaan Belanda yang biasanya dijaga sama Mamang Batagor. Kebetulan masih liburan ya, makanya masih tutup. Di sini juga ada masjid yang unik sebelah kanan, Masjid Al-Imtizaj bertema kelenteng yang dibangun oleh mualaf Chinese pertama yang ada di Kota Bandung, namanya Bapak Haji Latif Karim Loy. Nah, terletak di jalan yang namanya ABC. Nah, coba, Akang tahu kalau ibu bapak ngedengar nama ABC ingat sebuah merek baterai, terus kecap, sirup ya, mentang-mentang masih suasana lebaran sirup ya. Tapi ABC yang akan maksud bukan merek ya Pak ya, tapi merupakan sebuah singkatan daripada Arabian, Bumi Putra dan Chinese. Jadi tempat tinggalnya warga-warga orang Arab, pribumi dan juga keluarga-keluarga Chinese. Dan gak terasa akhirnya kita masuk ke kawasan favorit anak muda yang disebut Braga ya. Nah, malam-malam pagi itu ramai banget, apalagi kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu, karena ada yang namanya Braga Beken, bebas kendaraan. Jadi nggak akan ada mobil sama sekali di kawasan ini, yang memungkinkan Bapak Ibu bebas untuk beraktivitas di tengah-tengah jalan ya. Di sini ada lukisan-lukisan karya asli orang Bandung, yang kebetulan ada pintu putih, itu adalah pintu masuk menuju toko roti tertua di Kota Bandung, namanya toko roti Sumber Hidangan yang sudah ada sejak tahun 1929. Betul. Lanjut, di sini ada Cafe Jurnalisa juga kebetulan ya, yang nyari-nyari itu ya baru nemu. Terus ada Andrew Hellerman, toko pertama yang ada di Jalan Braga yang namanya sekarang jadi Grey atau Art Gallery. Itu nggak lupa juga akan tunjukin ada gas blok, tempat nongkrong yang dulunya adalah Gedung Gas Negara, tempat pembayaran listrik dan gasnya orang Belanda.
Nah, kok bisa jadi ada tempat bayar listrik dan gas? Karena dulu gas didistribusikan langsung ke rumah-rumah dan restoran melalui pipa di bawah tanah. Walaupun sekarang dikemas dalam bentuk tabung nelon gitu ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna pink gitu kan, ada juga yang warna biru gitu. Gak cuman itu. Di Braga juga ada mall yang namanya bukan mall, hotel ya. Kalau mall di depan, Innoverucci. Itu yang jadi solusi kalau kiri aman. Oke. Yang jadi solusi kalau misalnya Bapak Ibu mau nginep tapi malas buat jalan-jalan nanti ke Braga, jadi bisa di sana. Karena di sini juga ada Maison Boraya, restoran yang cukup tua yang sudah ada sejak tahun 1923 ya. Nah, kalau sekarang namanya lebih dikenal dengan nama Braga Permai. Jadi Braga Permai bukan kompleks tapi adalah restoran ya. Karena kalau kita lihat ke sebelah kiri ini baru mallnya. Braga City Walk yang sebelumnya itu merupakan dealer mobil yang kantor pemasaran itu di sebelahnya di Wemblist gitu ya. Nah, kita sekarang akan meninggalkan Jalan Braga yang diambil dari kata sapaan bahasa Sunda yang artinya ngabaraga atau baragaya, tempat beradu gaya menunjukkan apa yang dikenakan pada badan. Yang bajunya dikirim langsung dari kota Paris, Prancis. Makanya Bandung punya julukan Paris, Pak. Java. Itu kota Paris yang terletak di Pulau Jawa gitu ya. Oke, nah sekarang bisa lihat ke sebelah kiri Bapak Ibu, itu ada tulisan Braga Sky 1957 gitu ya. Braga Sky 1957 itu adalah bioskop dulunya yang dibangun oleh Bapak Soekarno dengan konsep di dalamnya tuh terdapat warung, minuman gitu kan, makanan itu ada di sana. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ke bioskop itu nggak boleh bawa makanan dari luar karena mereka menggunakan prinsip Bapak Soekarno. Jadi haji mumpung gitu ya, mentang-mentang udah ada Bapak Soekarno waktu dulu bikin bioskop, jadi mereka manfaatkan. Kemudian di sebelah kiri kalau terlihat ada patung, itu adalah patung Laswi, Laskar Wanita Indonesia, pejuang wanita yang bertempur mengalahkan orang Belanda. Jembatan rel kereta api Viade, tentara pelajar, serta di paling pojok replika kereta api pertama yang ada di Kota Bandung. Itu namanya si Gombar, bukan si Thomas ya Bu ya. Ya kan anak-anak kayak gitu ya. Oke, lihat kereta api jadi Thomas gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah kiri ada gedung Indonesia Menggugat. Itu dia gedung saksi sekaligus tempat disidang Bapak Soekarno yang disidangnya 2 bulan kemudian dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Oke, kita tebak-tebakan Bapak Ibu teman-teman. Itu di depan tuh ada patung tuh. Coba tebak patung apa? Kucing. Patung? Patung Maung Bandung, betul. Bukan Maung Biskuat, apalagi Singa Penol Pop ya, itu mah es krim ya. Nanti kita bahas bareng-bareng patung tersebut. Karena kamu coba bahas dulu, ada taman di sebelah kanan. Itu adalah Taman Wali Kota Kota Bandung yang lebih akrab dipanggil Balkot, Balai Kota. Yang terlihat ada taman-taman mini seperti Taman Ikan, Badak, Labirin, Gazebo, Dewi Sartika, dan taman-taman lain. Nah, kemudian kalau dilihat di sebelah kanan itu ada gedung putih besar, itu adalah kantor Wali Kota Kota Bandung yang dulunya adalah gudang penyimpanan kopi orang Belanda. Nama kopinya adalah kopi A. Jawab aja nggak apa-apa, kalau salah Bu juga nggak akan dimarahin. Kopi A. Kopi Arabica katanya. Ada juga yang bilang ABC gitu ya. Oke, namanya kopi aroma ya Bu ya, betul. Yang hingga saat ini masih ada Ibu kebetulan di Jalan Bancai gitu ya. Oke. Karena kalau misalnya kita ngebahas kopi, aku tuh suka keingetan. Orang-orang pada suka ngopi, betul? Nah, tapi nggak sedikit orang yang nggak tahu jenis-jenis kopi. Coba, ada berapa jenis kopi? Ini pada nggak fokus. Akang nanya tapi udah langsung kasih tahu jawabannya. Tahunya Arabica, terus Robusta, yang satu lagi Arabica merah, Pak. Kopi luwak tuh ya. Karena emang wisatawan kayak gitu. Sebutkan jenis kopi, kapal api. Kopi gajah, kata kopi tubruk gitu ya. Oke, nama kopinya itu ada yang satu lagi namanya Liberia. Yang kadang orang salah kaprah, mentang-mentang namanya Arabica, Liberia itu dikait-kaitkan atau cocok logi ya Bu ya kalau zaman sekarang itu dengan negara yang terkait. Arabica oh berarti dari Arab. Liberia itu dari Amerika gitu, Liberty gitu kan ya. Padahal di Arab itu cuma ada kurma, nggak ada yang namanya kopi kan ya. Nah, jadi kopi itu awalnya dari mana? Awalnya itu dari Afrika yang dibawa sama Abi yang berasal dari Yaman.
dibawa keliling dunia. Kebetulan memang masih keluarga Arabian gitu ya, masih masuk ke Arabian, jadi disebutnya Arabica. Itu kopi pertama gitu ya. Oke. Nah tapi kalau misalnya kita lihat di sepanjang jalan tadi itu kurang lebih 4 kali ya kita lihat patung wawang Bandung. Kenapa banyak banget? Karena Bapak Ibu sudah masuk ke kawasan cagar budaya yang kebetulan berkaitan dengan peristiwa zaman dulu bahwa Bandung sempat dikuasai yang namanya kerajaan. Kerajaan tersebut bernama Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Makanya jangan heran warga Jabar punya yang namanya Siliwangi itu. Salah satunya ada Kodam 3 Siliwangi. Kodam, bukan hodam. Ya. Ya Bu, akan khawatir soalnya anak zaman sekarang itu banyak korban TikTok ya, validasi TikTok. Scroll tiba-tiba ada cek hodam gitu ya. Oke. Ini udah pada sarapan belum? Udah. Nah, ada yang udah, ada yang belum. Ada mie kocok kaki sapi Mang Danang yang bisa jadi rekomendasian gitu ya, karena Bapak Ibu sedang berwisata, gak melulu soal sejarah, itu wisata edukasi, wisatanya ada, edukasinya juga ada ya. Jadi kita banyakin wisata, ada kulinernya, informasinya gitu ya. Nah, sekarang akan mau informasikan ada SOR Saparua atau sarana olahraga Saparua. Area basket, sepatu roda, lari, dan juga gor Saparua yang semula adalah area untuk diadakannya festival warga Bandung. Yang kebetulan juga kalau misalnya akan bahas di tempat-tempat olahraga itu pasti banyak pedagang, betul? Karena orang Indonesia nya unik. Dari rumah niat mau olahraga, 15 menit olahraga, 30 menit selfie, 2 jam dipakai makan ya. Apalagi anak muda kasih teteh-teteh yang di pojok ya, biasanya kesenangannya kayak gitu, sambil lari angkat kamera gitu, kameranya turun larinya diem ya. Tahu-tahu diam di pojokan gitu ya, dikirain istirahat ternyata lagi ngopi ya. Oke, nah kita masuk ke jalan yang unik. Ini jalan terpanjang yang ada di kota Bandung, karena jalan ini namanya adalah Jalan Laksamana Laut Raden Edi Martadinata. Jadi yang panjang namanya, yang disingkat jadi Jalan LLRE Martadinata. Bisa ikutin apa? Enggak. Kita coba ya. Jalan LLRE Martadinata. Berantakan ya, karena susah akhirnya jalan ini dikenal dengan nama Jalan Riau. Yang kalau Riau itu terkenal karena factory outlet luar biasa, 3 second, brand lokal yang sedang dunia, Uniqlo, serta ada heritage the factory outlet ya. Oke, Ibu, Cung yang merasa warga Jabar. Oke, ada warga Jabar ya. Orang Sunda unik atau warga Jabar unik karena orang Sunda itu senang merubah, mengganti, menghapus, dan menyingkat sebuah nama. Yang sering kita dengar makanan sehari-hari seperti aci dicolok jadi cilok, aci digoreng jadi cireng, aci telur jadi cilor, aci digulung jadi cilung, aci digemol jadi fix ini mah tukang jajan ya. Dicocol enak jadi col enak, oncom di jero jadi comro, amis di jero jadi bakso digoreng jadi. Oke, ini baru tukang dagang ya. Dari tadi akan bahas sejarah, Bapak Ibu diam-diaman terlihat memperhatikan padahal kebingungan. Giliran bahas makanan jawabannya kompak, semangat, dan pada tahu, makanya akan plesetin jadi tukang dagang sama tukang jajan ya. Oke, karena kalau ngomongin soal makanan, Bandung tidak pernah kehabisan makanan. Bener nggak? bener. Nah, Bandung tidak pernah kehabisan inovasi makanan-makanan. Salah satunya di sebelah kanan tuh. Terlihat sudah ada kumpulan orang-orang. Kita dadah-dadahin ya kalau mereka lihat. Ya. Oke. Mereka sedang mengantri sate jandok. Oh, ya. Oke. Orang-orang rela ngantri sate jandok sambil menikmati sate gedung di sebelah kiri. Nah, itu yang banyak bisa itu sate gedung ya. Oke, gedung sate, gedung yang dibangun tahun 1920, selesai tahun 1924, yang menghabiskan biaya pembangunan mencapai 6 juta gulden, yang dirupiahkan mencapai 462 miliar rupiah di tahun 1920. Kalau sekarang beda cerita. Tapi kenapa disebutnya gedung sate dan adanya di kota Bandung? Gitu ya. Bukan iri, tapi penasaran aja. Kenapa? Karena kota Bandung itu sempat akan dijadikan ibu kota setelah Batavia atau Jakarta, yang kemudian orang Belanda membangun pusat pemerintahan yang kurang lebih disebutnya Gouvernementsbedrijven. Ini berbagai macam gitu karena aksennya beda-beda. Ada yang bedriven, ada yang bedrijven, terserah lah, pokoknya susah. Nah, karena susah, akhirnya masyarakat pada saat itu berkumpul meminta izin kepada Bapak Sutabjo selaku gubernur untuk merubah namanya menjadi gedung sate. Karena ada satu penangkal petir dan bulatan-bulatan seperti sate yang sedang ditusuk.
Jadi ini mah bukan ngeceng-cengin ya Bu ya, mohon maaf disclaimer dulu. Kalau misalnya dulu tidak ada yang namanya sate, yang ada cuma cilok, gedung pusat pemerintahan Jawa Barat terletak di gedung itu ya. Makanya kita lihat sebelah kiri kali ini. SMA Negeri 20 dulu namanya adalah SPG 2. Yang kini sekolah ini lebih dikenal dengan sebutan sekolahan Dilan dan Milea. Ya. Nah, sekolahan Dilan dan Milea ya. Oke. Bahkan Bapak Ibu kalau masuk ke kawasan sini, Bapak Ibu akan merasa kembali yang kompak dong, mustahil. Karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu ya, kita hanya bisa mengenang masa lalu. Makanya akan ajak Bapak Ibu untuk bernostalgia. Nah, tapi ini omong-omong gimana nih, pada tahu Dilan dan Milea? Oke, Dilan dan Milea udah putus, kemudian Dilannya depresi, Dilannya frustasi, alih profesi jadi pemandu bandros. Ya, soalnya dulu Dilan pernah ngomong kayak gini, kamu jangan rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja ya. Tapi Dilan zaman sekarang ngomongnya kayak gini, kamu nanya gitu ya, kamu tanya gitu, itu mah Dilannya Dilan ceplek ya, kayak gitu. Oke, karena kita sekarang ada di kawasan Lombok, akan bakal informasikan makanan-makanan yang ada di jalan ini yang sempat ramai juga di damba-dambakan oleh para wisatawan. Sebelah kiri ada yang namanya Sinar Pagi, itu antriannya berapa panjang Bu? Itu dia ya. Akhirnya dari Sinar Pagi kalau akan hitung bisa mencapai 30 meter Bu di dalam rumput ya. Oke, ada juga legenda 3 ayam gitu. Yang di luar juga bisa kita lihat ini masih ada orang yang mengantri. Karena parkiran yang digunakan ini tidak semuanya masuk ke restoran tersebut. Lihat masih tutup. Nah, ya. Oke. Ada Grand Sukitime, ada juga Tusens, tapi kalau pengen murah, enak, nyaman, dapat pemandangan juga itu bisa banget tuh di depan ada tenda biru. Nah itu tenda birunya bukan Desi Ratnasari ya, itu tenda birunya cumi ayam spesial. Nah ya katanya karena kebetulan aku juga dulu pernah coba, emang harganya murah, rasanya enak, dan katanya si pedagangnya datang mirip Ariel Peter Pan. Iya katanya, padahal kan kalau dilihat-lihat Ariel Peter Pan lebih mirip sama si A tuh. Nah kayak gitu ya. Oke. Nah sekarang akan mau kasih tahu Pak, karena di sini masih ada makanan-makanan enak yang kebetulan di sebelah kanan ada yang namanya Lomi Lombok, bakmi di Jalan Lombok, tempat nongkrongnya para bapak. Kenapa? Karena bapaknya masuk Lomi Lombok, ibu-ibu masuk ke MS Glow. Ibu kalau udah masuk MS Glow, mohon maaf, si bapak bisa menghabiskan 5 mangkok bakmi sekaligus. Jangankan untuk perawatan, ibu kalau lagi dandan, ini bapak bisa pergi umroh dulu, balik lagi baru beres. Oke, akan mau tanya ya nih, beberapa aja perwakilan. Pak, ibu lama nggak Pak kalau dandan Pak? Oke, 1. Ini bapak nih yang kalem-kalem banget nih Pak. Ibu lama nggak kalau dandan Pak? Lama. Oke Pak, di sebelahnya lama nggak ibu kalau dandan? Enggak. Ya, oke. Nah, ini akan sudah bisa ambil kesimpulan bahwa para pria di depan itu ternyata dalam hati dan pikirannya bertentangan. Karena dalam hatinya berkata, terima kasih akan sudah mewakili isi hati saya. Karena kayak gitu ya. Oke, karena isi hati ibu bilang kayak gini, awas kalau kamu bilang iya ya. Makanya si bapak siap-siap turun dari baros, perutnya dicubit-cubit. Ya, riskan. Tapi sekarang akan minta tolong lihat ke sebelah kanan, karena di sebelah kanan itu ada rumah kentang. Nah, rumah kentang itu adalah rumah kentang yang asli di Kota Bandung, karena yang di Jakarta hanya tempat syuting. Kebetulan tahun 2020 syuting ada satu rumah kentang pemandangannya Luna Maya ya. Lalu ini yang asli, karena dulu rumah Belanda terbengkalai, dirubah jadi rumah pribadi dan terakhir menjadi restoran atau kafe gitu ya. Oke, ada yang kecil-kecil di belakang ada nggak? Nih kita lihat ke sebelah kiri yuk. Nah di sebelah kiri tuh ada tank baja ya. Nah buat adek ini lihatnya tank baja, kalau bapak-bapak lihatnya ada patung pahlawan, itu adalah Jenderal Sudirman yang diletakkan di gedung Kodiklat Tentara Nasional Angkatan Darat, karena beliau memiliki strategi perang luar biasa hebat yang disebut perang gerilya atau perang sembunyi-sembunyi ya. Oke, tapi untuk kali ini akan minta tolong kita lihat ke rumah yang ada di pojok sebelah kiri di seberang masjid. Oke, kita lihat ya ke sebelah kiri ya. Oke, ini ada masjid, itu di pojok ada rumah. Nah itu adalah rumah milik orang lain. Kira. Akan sengaja ngeprank kayak gitu ya, karena akan lihat bapak ibu yang di belakang tuh tegang banget kayak peserta ujian nasional ya. Iya, tegang, panik, serius, lihat kiri kanan kayak orang lagi nyari contekan gitu ya. Oke, akan ingatkan bapak ibu, jangan tegang, jangan panik, jangan terlalu serius, karena akan dulu pernah serius namun akan disia-siakan. Ya.
intermezzo ya, karena Akang nggak mau Bapak Ibu turun dari batas otaknya ngebul kayak motor turun mesin gitu ya. Oke. Nah, karena kalau kita lihat di sebelah kiri Bu, ini cocok banget buat kita bahas karena itu adalah Departemen Fonolog, gedung yang memiliki 126 jendela yang dulunya adalah rumah dinas dari Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution. Korban selamat dari gerakan G30 SPKI, penyerangan organisasi komunis yang bernama Cakrabirawa yang memasukkan para jenderal ke dalam lubang buaya ya. Nah, kebetulan juga kalau kita ingat-ingat lagi itu ya, jas merah jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Yang kebetulan kalau anak-anak zaman sekarang, mohon maaf anak-anak SD, SMP, setiap tanggal 31 itu tidak ditayangkan. Padahal kalau kita zaman dulu bahkan Akang masih mengalami setiap tanggal ini cocok banget buat main ke Taman Lalu Lintas sebelah kanan itu ya, milik Ade Irma Suryani Nasution yang dibuka setiap hari Sabtu sampai dengan hari Kamis jam 8 pagi sampai jam 3 sore dengan tiket masuk 15 ribuan aja. Bisa main dan belajar sepuasnya karena fasilitasnya banyak, ada pesawat tempur, kolam renang, tempat outboard, kereta api, tank baja, simulasi lalu lintas dan lain-lain ya, yang akan membantu meningkatkan kapasitas motorik dan sensorik pada anak. Oke, Akang mau cek fokus nih. Tadi gedung sate dibangunnya tahun berapa? 19. Nah, yang ingat cuma satu, sisanya pada lupa. Padahal belum nyampe 15 menit ya. Oke, 1920 dan Akang tunjukkan ada gedung yang lebih tua daripada gedung sate, yaitu SMP Negeri 2 Kota Bandung yang dibangun tahun 1913. Di sebelahnya ada SMP Negeri 5 Kota Bandung yang dibangun tahun 1917. Lebih tua daripada gedung sate, dan sekolah ini juga sempat menjadi sekolah favorit di Kota Bandung sebelum ada yang namanya sistem zonasi. Karena kalau ngomongin soal zonasi, jujur-jujuran Akang sampai akhir nanti bahas sejarah, Akang percaya 10 menit kita baru jalan Bapak Ibu sudah wassalam ya, lagi pada tidur semuanya ya. Karena kalau naik batas kebetulan aman, nyaman, tentram gitu ya. Karena kalau di rasa-rasa ini Akang tangan keluar aja dingin banget ya. Kenapa Bandung dingin banget? Karena Bandung lagi ada di puncak ya. Iya, puncak dari Liga 1 maksudnya ya. Oke. Ya bentar lagi back to back. Karena apa? Bandros yang kita gunakan ini adalah bandros yang digunakan ketika Persib juara selama 2 kali berturut-turut, 2014 dan 2024. Iya, udah dinaikin. Dan kebetulan si Babay yang di depan itu adalah driver yang pada saat itu membawa pemain-pemain Persib juga ya. Nah, makanya jadi kebanggaan tersendiri walaupun gak suka Persib, akan tahu ya. Apa-apa, Persib gak disukai karena teman-teman Bapak Ibu itu punya klub favoritnya masing-masing. Tapi kalau misalnya sama tetangga sebelah beda lagi. Ya, betul. Nah, sekarang mah karena Persib Akang lagi bangga-bangganya, bahkan bisa kita lihat di Bandung mah ada monumen sepak bola legendaris Kota Bandung, itu adalah patung Ajat Sudrajat. Gitu ya. Karena kalau sebelahnya kita bahas ada Masjid Lautse 2. Lautse pertama ada di Jakarta di Taman Sari gitu ya. Nah, sekarang Akang mau kasih tahu Ibu, karena kurang afdol rasanya kalau wisatawan belum coba es krim legendaris Kota Bandung. Itu namanya es krim rasa Bakery & Cafe yang sudah ada sejak tahun 1931. Di Jakarta 1930 namanya Ragusa. Nah, es krim legendaris Kota Bandung pada saat itu di tahun 1931 namanya Kes Hanses kalau dibacakannya. Yang dari dulu sampai sekarang rasanya manis dan dingin. Iya, saking legendarisnya. Tapi 2 tahun lalu Ibu kalau percaya, 2 tahun lalu Akang cobain rasanya berubah jadi pahit dan panas. Karena ketika Akang makan es krim itu ke mulut, Akang lihat gebetan Akang jalan sama yang lain. Makanya semenjak Akang galau, Bandung jadi ikut-ikutan galau. Di Bandung ada yang namanya dago, kandas gara-gara ego. Antapani antara cinta tapi gak berani. Cihampelas, cinta hapat tak terbalas. Terakhir Ibu ya, ada ucapan wanita buaya. Wanita buaya berkedok, wanita paling tersakiti, ada jalan yang namanya Sukajadi. Tahu Sukajadi? Sukajadi suka jalan tapi nggak jadi-jadi. Katanya gini Bu, jalani aja dulu, jalan bareng, nonton bareng, buka bareng, dikenalin ke orang tua, atau ngomong kayak gini, kayaknya kamu terlalu baik deh buat aku, lebih baik kita temenan aja. Nah, ini yang ketawa-ketawa berarti pelaku ya. Kalau ada cowok yang ketawa-ketawa berarti korban gitu ya. Ya, karena saking galaunya Akang, bahkan makanan favorit Akang ikutan galau. Ada yang namanya piscok. Tahu piscok? Dan coklat. Bukan pisang coklat, piscok, pisah karena nggak cocok. 3 tahun pacaran, tahu-tahu diputusin dengan alasan kayaknya kita udah mulai gak cocok, lebih baik kita udahan aja.
Padahal 2 minggu kemudian posting cowok baru dengan caption kamu adalah anugerah terindah yang pernah aku miliki. Sakit, iya ibu akan sakit sih, teteh seneng-seneng tuh Bu ya. Jadi kayaknya seolah-olah puasnya. Iya, padahal itu yang kayak gitu-gitu tuh biasanya paling disakitin ngerasanya. Padahal dia nggak sadar, dia juga nyakitin gitu ya. Oke, daripada galau-galau mending masuk ke jalan estetik di kota Bandung yang disebut Jalan Asia Afrika. Sekaligus menjadi jalan aspal pertama dan terpanjang yang ada di Indonesia, yang jaraknya kurang lebih 1000 km dari Anyar Batavia hingga Panarukan Jawa, yang menghabiskan 30 juta jiwa dipekerjakan oleh Herman William Dendels. 4 patung. Ada Herman William Dendels, Bapak Wiranata Kusuma, Bapak Soekarno, dan Bapak Sutabjo. Itu titik 0 km kota Bandung. Yang di atasnya itu bukan kereta api, tapi setum atau alat aspal yang digunakan ketika pengaspalan jalan di Bandung. Ya, oke. Nah, karena kalau kita lihat ke sebelah kiri, kita bahas hotel tertua ya Bu ya. Ada Savoy Homan, hotel tertua di kota Bandung yang dulu sempat dijadikan tempat menginapnya delegasi negara yang mengikuti konferensi Asia dan Afrika. Yang semula museum ini adalah warung kopi tempat ngopinya orang kaya Belanda, yang tempat tersebut namanya adalah Society Concordia. Yang di sebelahnya ada Gedung Merdeka yang mohon maaf kini telah beralih fungsi menjadi tempat berkumpulnya hantu-hantu dan cosplayer di kota Bandung. Nah itu tuh. Bukan Bu tuh. Hantu-hantu yang unik umumnya hantu keluar malam di Bandung pagi-pagi ya. Hantu di kota Bandung juga tidak takut dengan yang namanya ustadz ataupun doa, karena dibaca ayat kursi itu bukannya lari tapi hafal, bahkan bisa baca sendiri. Jadi hantu di kota Bandung takutnya sama apa? Sama Satpol PP dan air hujan gitu ya. Karena takut ketangkap basah, betul? Alhamdulillah nggak kerasa kita udah balik alun-alun Bandung gitu ya. Kakak mau kasih tahu dulu alun-alun Bandung sama Masjid Agung itu dibangun di tahun yang sama dengan peresmian kota Bandung pada tanggal 20 September kurang lebih di tahun 1810 ya. Oke, nah sekarang karena kebetulan akan bentar lagi bakal ajak Bapak Ibu buat kembali ke alun-alun. Akang mau absen dulu gitu ya, karena tadi ada yang jawab, ada yang jawab Sampurasun, berarti kan bukan orang Bandung. Jadi Akang pengen tahu asal kata Bapak Ibu dari mana aja, dimulai si Bapak yang di depan deh. Jakarta, berapa orang Pak? 8. Cobain dari Jakarta ngacung biar nggak Akang tanya lagi. Oke, sampai ke sini. Berarti dari besirannya beda ya? Kita dari mana tuh? Ya, Jakarta. Sebelahnya? Yang tadi bertiga ya Teh ya? Sama Ibu dari mana? Serang. Oke, Bapak? Oh itu Jakarta juga, memang banyak berarti. Coba yang dari Jakarta ngacung dong. Hampir semua ternyata ya. Oke si Teteh yang kedua gitu. Dua racun dari mana? Bogor, oke. Yang di belakang ada kan? Itu si Ibu yang paling belakang dari mana? Tangerang. Alhamdulillah ternyata untuk perjalanan kali ini dari luar kota semua. Nah ini warga Jabodetabek nih. Oke, Akang mau nanya, warga Jabodetabek, pantas Akang tadi pas bilang Persib langsung pada murung. Oke, Jabodetabek ya. Kalau Jakarta udah jelas DKI Jakarta. Tapi yang lain-lain kenapa di dalam KTP-nya masuk Provinsi Jawa Barat? Ayo. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Dan masuknya ke sebelah nih ke Jawa Barat. Tapi namanya dimasukin ke sana. Letak geografis Bu. Letak geografisnya masuk ke sini walaupun areanya masuk ke sana. Makanya Kang tanya, Ibu sebenarnya Bobotoh atau Dicek Bu? Ayo. Karena Persija sekarang udah include Jawa Barat juga kebetulan ya. Gitu. Nah, udah nggak akan bahas bola kok ya, karena tahu akan sensitifnya. Iya, 1 berbanding 4 Ibu jauh. Akan ucapkan selamat datang di kawasan favorit ibu-ibu, tempat ibu-ibu menghamburkan uang selami ya. Dengan konsep workshop, Papa work, Mama shop, Papa kerja, Mama belanja. Oke, karena ibu-ibu kalau masuk kawasan sini berasa masuk surga, kiri kanan berasa masuk surga karena banyak barang bagus, diskonnya gede-gedean. Bapak-bapak berasa masuk rumah hantu, lihat kiri kanan kayak rumah hantu yang pasarnya isi dompet ya. Nah di sini banyak banget makhluk halus yang suka ngomong kayak gini. Boleh kakak silakan selamat datang, itu banyak promo lebaran di semua dari 50% gitu ya. Jaraknya mulai 20 ribuan aja itu apalagi karena kita masih punya banyak promo menarik lainnya. Itu ada The Kings, ada Jogja Kepatihan gitu ya. Nah maka dari itu Bapak Ibu gitu ya, itu dia ucapan makhluk halus yang saking halusnya bikin dompet Bapak kasar gitu ya. Bahkan bisa menyebabkan perang dunia ketiga. Dan tak terasa kita sudah kembali ke alun-alun, akan mencoba
terima kasih banyak untuk respon terbaik Bapak Ibu. Akang juga ucapkan mohon maaf apabila ada ucapan atau tindakan Akang yang tidak pantas serta tidak mengenakan, dimaafin. Harus dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanya ada pada rokok sampurna. Dan itu dia akhir dari perjalanan kita kali ini. Akang ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari Akang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang ucapkan Bapak Ibu selamat berlibur. Akang juga ucapkan Bapak Ibu selamat menikmati indahnya kota Bandung, ditemani dengan jalan kosong karena kebetulan lagi pulang kampung dulu gitu ya. Dan itu dia, selamat menikmati liburan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih gitu ya, karena kita sudah kembali ke alun-alun. Jadi harap hati-hati barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Kalau perasaan mah nggak apa-apa, bisa akan hafal gitu ya. Dan itu dia, monggo silakan kembali berlibur.